tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom. Damai sejahtera Allah bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online yang disertai dengan perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ruby Dirgantara. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita hari ini adalah orang-orang yang diberkati. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh bersama-sama memulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Hari ini kami membawa segenap pujian kami membawa segenap penyembahan kami, hormat kami. Sebab kami memuji dan memuliakan Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus namanya. Terpuji Engkau Tuhan dan dimuliakan Engkau. Kami percaya bahwa kami boleh melakukan hal yang berkenan bagi Engkau saat hari ini dan dipermuliakanlah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sambil angkat tanganmu katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria.
punya Allah yang dahsyat, sorakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Mari bersama-sama kita katakan, we give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Lord, sing. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. Amen. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Sing. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Segenap umatmu di rumah-rumah memuji dan memuliakan Engkau. Ada sorak-sorai, ada pujian. Kami mau bersama-sama katakan Gloria. Sorak-sorai bagi Yesus, sebab Tuhan kami besar. Haleluya. Woo. Sungguh hati kami bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Amin. Allah yang besar, pencipta segala-galanya. Woo. Kami memuji Engkau ya Tuhan hari ini. Mari bersama-sama. Raja segala raja, pencipta segalanya, layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya memuji namanya, bawalah korban
Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, kami bangga punya Allah yang dahsyat, yang besar seperti Engkau. Kami bangga hari ini kami boleh berdiri menyembah Engkau di depan tahta-Mu. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kami, menikmati hadirat-Mu, menikmati indahnya dekapan-Mu di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami datang membawa hidup kami hari ini di depan tahta-Mu yang kudus, ya Aba. Kami datang merendahkan hati kami. Kami bersujud di depan tahta-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu, ya Yesus. Sebab tiada Allah lain selain Engkau di muka bumi ini. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Oh, oh, oh. Terima kasih, kami bangga menjadi penyembah-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat kesayangan-Mu, ya Tuhan. Shirabaya-labaya-labaya. Kami bersyukur Tuhan, bila hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur bila kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh. Untuk itu Tuhan, hari ini bersama dengan segenap umat-Mu, kami boleh bersepakat, kami katakan, kami merindukan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari lebih lagi bersama-sama saudara. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan
sujud menyembah-Mu. Biarawan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biarawan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Mari lebih lagi katakan, biarawan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Memenuhi bait suci-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, biarawan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Penuhi hati kami ya Tuhan hari ini dengan hadirat-Mu, sebab kami rindu hadirat-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi setiap ruangan, memenuhi setiap rumah-rumah, memenuhi setiap hati keluarga demi keluarga. Hari ini Tuhan hadir atas setiap rumah kita. Ada jamahat Tuhan, ada hadirat Tuhan yang indah memenuhi kehidupan kita. Hari ini mari menyembah Dia. Yesus, Engkaulah kekasih hati kami, ya Allah. Dimuliakanlah Engkau, sebab Engkau kudus, kudus, kudus. Engkau kudus. Tiada yang lain selain Engkau. Terima kasih, sebab Engkau kudus, sebab Engkau kudus. Kuduslah nama-Mu, ya Yesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang kudus. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan. Katakan, sebab nama-Mu kudus, kudus,
Sekali lagi jemaat Tuhan bersama dengan kami katakan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. tepuk tangan kemuliaan bagi Engkau, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan lewat pujian dan penyembahan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya.
Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya rindu dan percaya semua ada dalam kabar baik. Mari kita akan belajar akan firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini saya percaya bahwa sidang jemaat Tuhan semakin hari semakin didewasakan. Semakin bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki respon yang sangat baik. Dan tentu saja menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, judul firman Tuhan pada hari ini, minggu kedua di bulan September 2020, yaitu menjadi pribadi Kristen yang dewasa. Kita melihat satu pribadi yang bernama Yusuf yang dikenal dengan nama Barnabas. Ini pribadi sangat berdampak dan dicatat oleh firman Tuhan. Menjadi pribadi yang bertumbuh sebagai pengikut Kristus yang dewasa. Di mana letak kedewasaan daripada Barnabas ini? Kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-36 dan ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas disebut atau memiliki arti anak penghiburan. Ini merupakan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang tua. Apabila memiliki anak yang semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Saudara-saudara, barusan saya chatting dengan Daryl. Daryl mempertanyakan tentang apa yang saya posting sama dia mengenai seorang hamba Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa jangan sampai kita terjebak dengan segala tipu muslihat iblis, yaitu di mana ada gambar-gambar yang mengatakan bahwa itu gambar Yesus. Gambar Yesus yang disalib dan gambar-gambar yang lain. Nah, secara tidak sadar ada banyak orang Kristen, dia masih tetap kanak-kanak. Dia tidak menjadi dewasa, dia tidak mengerti. Dianggapnya bahwa gambar itu benar-benar Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen, dia sujud dan membuat patung yang menyerupai katanya ini Yesus. Setelah dia sujud lalu komat kamit minta berkat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kekristenan mereka adalah kekristenan yang masih kanak-kanak yang tidak mengerti.
Ternyata Daryl sebagai seorang anak yang masih kecil, dia mempertanyakan, bukankah Yesus adalah Tuhan? 100% Tuhan. Nah saudara-saudara, maka dia mempertanyakan tentang apa sih sebabnya tentang gambar itu. Saya jelaskan, saya terangkan, dan dia bisa mengerti. Oke, Papa, ya luar biasa. Nah saudara-saudara, dia masih kecil tetapi mulai dia mengerti dan dewasa. Saya percaya sidang jemaat Tuhan yang dikasihi semakin hari semakin dewasa dengan adanya proses pandemi ini. Semakin hari semakin dewasa dan mengerti arti kekristenan. Bagaimana kita meresponi seluruh permasalahan yang ada di hadapan kita. Yang kita alami dari hari ke hari. Nah saudara-saudara, di mana letak kedewasaan daripada Barnabas di dalam ayat yang ke-36-37 ini. Firman Allah mengatakan ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku, seorang Kristen yang dewasa, dia mengerti kepada siapa dia mempersembahkan di dalam persembahan itu. Apa yang dia harus lakukan di dalam membawa persembahan. Orang Kristen yang dewasa dia percaya kepada pemimpin, kepada seorang hamba Allah. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh saudara-saudara, dia akan menyalurkan seluruh persembahan daripada jemaat Tuhan. Dan gereja menjadi berkat. Gereja membawa satu misi untuk memberikan pertolongan, memberikan sesuatu keringanan kepada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sedang mengalami banyak masalah dalam kehidupan ini. Tentu saja kita harus melihat masalah apa yang sedang dihadapi oleh jemaat. Saudara-saudara, kita harus ada dan hadir di tengah-tengah jemaat. Gereja harus hadir di tengah-tengah jemaat yang saat ini sedang mengalami ada banyak masalah dalam soal kehidupan. Nah ini gereja. Maka orang-orang Kristen yang dewasa, dia membawa persembahannya di bawah kaki rasul-rasul. Di bawah kaki hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, dia percaya bahwa hamba Tuhan akan menyalurkan semua dana dan persembahan. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang mengerti bagiannya. Seorang hamba Tuhan dia mengerti bagian dia. Apa yang harus dia lakukan sebagai seorang hamba Allah. Jemaat dia mengerti sebagai satu pribadi yang memberikan persembahan kepada seorang atau kepada gereja, kepada para pemimpin untuk disalurkannya. Saudara-saudara, ada banyak saya mendengar kalimat-kalimat yang sumbang. Saya juga tidak bisa menutup mata dengan apa yang dilakukan oleh banyak oknum-oknum yang kelihatannya glamor dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak perlu harus menghakimi. Karena bukan bagian kita soal penghakiman itu. Itu adalah bagian Tuhan. Dia yang akan melakukan satu penghakiman yang paling adil kepada hambanya. Apabila hambanya itu tidak melakukan bagian sebagai seorang hamba Tuhan yang harus dia lakukan dan memiliki kewajiban sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, memberikan persembahan kepada Tuhan bukan hanya sekedar kelihatan nominal. Persembahan kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita membawa sesuatu yang mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi ini adalah sesuatu bagian kedewasaan di dalam roh. Sekali lagi saya katakan ini merupakan bagian di dalam roh. Kedewasaan di dalam roh. Memberikan persembahan itulah tanda dia menjadi seorang yang dewasa di dalam roh. Kalau kanak-kanak, apa akibat daripada orang-orang yang memberikan sesuatu yang dianggapnya main-main. Saudara-saudara, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita memberikan persembahan dan seolah-olah bahwa
gereja perlu kita, pekerjaan Tuhan perlu kita, lalu kita main-main. Seolah-olah bahwa kita adalah pahlawan. Ingat, kita adalah orang-orang yang diberkati. Harus tetap sadar, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan cara-cara dunia. Kita melihat seorang Kristen, pengikut Yesus, sama memberikan persembahan, sama dia bawa di hadapan rasul-rasul. Tetapi dia bukan seorang yang dewasa. Dia anggap enteng dalam soal persembahan. Dia anggap bahwa itu merupakan sesuatu yang sepele. Dia anggap bahwa aku yang punya duit. Apa urusannya dengan mereka? Bukankah aku yang mempunyai dana itu? Saudara-saudara ingat, persembahan bukan perkara-perkara lahiriah. Memberikan persembahan sebagai seorang anak Tuhan, dan apalagi dia menjadi seorang yang dewasa, dia mengerti. Memberikan persembahan itu adalah masalah roh. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini adalah kejadian yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Ananias. Memiliki istri yaitu Safira. Sudah dianggap bahwa persembahan itu merupakan satu hal yang main-main. Yang menandakan bahwa dia belum dewasa, belum mengerti. Akibatnya apa? Ada kematian. Kematian dalam roh, kematian secara fisik yang kita lihat dan kita baca dalam Kisah Rasul ini. Tetapi saya lebih condong, sekarang ini banyak sekali orang-orang Kristen yang rohnya mati. Kenapa? Karena tidak mengerti sebagai seorang Kristen, dia mengiring Allah adalah Allah yang roh adanya. Memberikan persembahan bukan nominal. Tetapi sikap hati, sikap roh kita terhadap Tuhan. Sampai sejauh mana kita percaya bahwa Allah lah yang aku sembah dengan segala keberadaanku. Di dalam satu kebenaran firman Allah bahwa dengan sekuat tenaga, dengan seluruh jiwa dan rohku. Hanya dia yang aku kasih, seluruhnya. Kita bukan kita lagi, tetapi kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Nah ini yang harus tetap diingat, menjadi satu acuan di mana kita sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Jangan sampai kita mengalami kematian di dalam pengiringan kita. Mungkin kita sudah diselamatkan, tetapi ternyata roh kita tidak dewasa. Saudaraku, roh kita tidak bertumbuh, malahan mengalami kematian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam soal memberi, itu kita perlu mengetahui dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan ada lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah saudara-saudara, inilah sesuatu yang saya terapkan dan saya tekankan di dalam menghadapi pandemi ini. Bagaimana gereja bersikap, bagaimana gereja bertindak, bagaimana gereja harus melakukan dan mengantisipasi apa yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan saat ini. Pada waktu awal-awal saudaraku ada satu syok. Di mana pandemi ini membuat banyak jemaat yang rasanya tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara, dan berimbas. Mereka tidak lagi punya pekerjaan. Berimbas dengan perusahaan-perusahaan yang mem-PHK. Berimbas dengan ketakutan tidak berani keluar. Sampai hari ini masih ada juga orang-orang yang tidak berani keluar.
Jangankan bekerja, keluar rumah aja nggak berani. Saudara-saudara, sampai ada satu kesaksian, selama 5 bulan ini, saya tidak pernah keluar rumah. Aduh, ini kasihan sekali. Apa yang terjadi? Tentu saja tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya di rumah mengalami ketakutan. Apabila keluar rasanya dia akan diserang oleh virus corona. Sudah sampai saya katakan begini. Saudaraku, kita harus mengerti. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita. Itu bagian kita. Kita harus pakai masker kalau keluar. Kita harus seringkali kalau umpamanya sudah pulang cuci tangan. Dan kita ini harus makan makanan yang sehat. Harus olahraga. Saudaraku, jangan dikuasai oleh ketakutan. Ingat, berkali-kali saya katakan, kan yang namanya virus corona itu kita tidak lihat, tapi ada. Saudara-saudara, lalu kita tahu juga Yesus itu tidak kita lihat, tapi Yesus ada. Mari kita mau melihat, bagian kita adalah menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan, menjaga semuanya untuk menghadapi yang namanya corona. Jangan sampai kita ini mengalami kehancuran di dalam benteng pertahanan kita. Diserang oleh satu kalimat-kalimat atau info-info yang membuat kita jadi takut. Saudara-saudara, karena berita corona itu membawa ketakutan. Berita corona membuat orang itu dia merasa tidak mampu untuk menghadapi itu semuanya. Tapi ingat, Yesus yang tidak kelihatan. Dia membawa berita damai sejahtera. Membawa damai kemenangan. Membawa damai sukacita. Membawa damai kesembuhan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan. Sebagai orang Kristen yang harus dewasa. Mau turut mengikuti berita coronakah yang membuat ketakutan dan kegentaran. Atau melakukan bagian kita percaya kepada firman Tuhan. Saudaraku, lebih banyak mana saudara-saudara sekalian membaca berita corona dengan membaca firman Tuhan? Berapa banyak kita buang waktu hanya untuk memperhatikan dan menganalisa tentang soal pandemi corona dibandingkan dengan membaca firman Tuhan? Bukankah itu yang membuat kita menjadi takut dan gentar pada waktu kita membaca sedangkan kita tidak mengerti apa-apa? Mari kita mau dewasa. Lebih percaya kepada firman Allah. Lebih percaya dan taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi bagian kita, di samping kita melakukan bagian untuk melakukan firman Tuhan, kita juga menjaga kesehatan. Menghadapi segala apa yang diberitakan tentang soal corona. Jangan sampai terintimidasi. Nah itu berita. Sesuatu di mana kita menjadi dari hari ke hari menjadi orang yang dewasa di dalam kekristenan. Percaya kepada dia. Dia adalah hadir. Dia ada. Karena itu jangan gampang-gampang kita anggap bahwa Tuhan itu hanya merupakan satu lelucon. Tidak. Tuhan itu ada dan hadir. Dan dia selalu menjadi gembala yang baik. Selalu setia ada bersama dengan kita. Percaya. Maka hati kita gembira, maka hati gembira adalah obat yang manjur. Yang nangkep katakan, amin. Yang kedua, saudaraku, kita melihat di dalam kehidupan daripada Yakobus ini. Dalam pasal yang ke-9, Kisah Rasul pasal 9, ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara
dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Yang kedua, seorang yang dewasa, dia itu tidak selalu melihat latar belakang orang yang ada di sekitarnya. Tidak terus memandang segala kejelekan orang yang waktu-waktu yang lalu. Saudaraku, orang yang dewasa dia mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup ini. Ada kekurangan yang dialami oleh yang namanya Paulus. Dia adalah dulu ada seorang yang menganiaya jemaat. Tapi pada waktu dia ditangkap oleh Tuhan, dia buta matanya. Tetapi hatinya, mata hatinya dicelikan. Dia tahu siapa Yesus Kristus itu. Maka sejak saat itu dia bangkit menjadi seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang dia sungguh-sungguh mengabdikan dirinya kepada Yesus Kristus yang roh adanya. Saudara-saudara, dia tidak takut menghadapi goncangan. Dia tidak pernah takut menghadapi sesuatu aniaya. Nah, ini ditangkap oleh yang namanya Barnabas. Ini diterima oleh Barnabas. Yang lain-lainnya menjebirkan bibir dan mereka mungkin pergi menghindar. Tapi Barnabas tidak. Barnabas menerima Saulus. Barnabas menceritakan dan bersaksi tentang siapa itu Saulus. Dia telah bertobat. Dia sudah berjumpa dengan Yesus. Dia memiliki kesaksian dan mengajar tentang Injil. Mengajar tentang Yesus Kristus. Yang dulunya dia menjadi seorang penganiaya. Saudara-saudara, dengan kata yang lain, Barnabas adalah seorang yang berlapang dada. Dia tahu Bapa bisa pakai orang yang tadinya bejat, orang yang jahat, orang yang tidak layak menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan kasih-Nya. Saudara-saudara, jangan sampai kita yang dipanggil, dipilih, yang memiliki latar belakang mungkin tidak bercacat, tapi justru memiliki hati yang tertutup terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan di hadapan Bapa itu cacat. Dan itu tidak akan lagi diampuni. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23, 27. Tuhan memberi perumpamaan dengan kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai ayat 24, mulai mengadakan perhitungan itu, didapatkanlah kepada seorang yang berhutang. Catat 10.000 talenta. 1 talenta itu adalah 3.000 sikal. 1 sikal itu kurang lebih 34 gram emas. Harga sekarang emas itu 900.000 lebih. Anggap 900.000 per gram. Maka 900.000 dikali dengan, saya ulangi lagi, 10.000 talenta, 300 sikal, 30 sama dengan 34 gram emas. Dan itu 1 gram 900.000. Maka menjadi 32.300.000. Dikali dengan 10.000 dia punya hutang. Berapa? 323 triliun. APBD saya lihat di tahun 2019 Indonesia itu hanya 1.610 triliun. Ini hutangnya 323.000 triliun. Ada yang sanggup untuk membayar? Tapi Bapa mengampuni. Ternyata saudara-saudara,
Orang yang diampuni ini yang jelas tidak mampu untuk bayar. Dia kerja banting tulang, peras keringat, apapun. Nggak akan sampai dia mencapai mendapatkan uang 323 ribu triliun. Berapa banyak itu? Saya juga tidak mengerti, belum pernah lihat itu. Jangankan 3.200, 230, 323 triliun. 1 miliar aja saya belum lihat. Saudara-saudara, tapi bandingkan di dalam ayat ke-28, Matius pasal yang 18. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. 100 itu kali 100 ribu lah kurang lebih sekarang. Hanya 1 juta. Saudaraku, ini yang seringkali pepatah mengatakan bahwa selumbar. Ya, tuh. Di mata orang lain itu kelihatan. Tapi balok di mata kita sendiri nggak pernah kelihatan. Ini sesuatu yang belum dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang sungguh-sungguh. Dia menjadi pribadi yang mempunyai lapang dada dan mengampuni. Karena kita sadar, Bapa di surga, dosa kita ini seperti merah krimisi, seperti kain kesumba. Aduh, sangat nggak mungkin bisa dibersihkan. Tuhan bersihkan, ampuni dengan mengorbankan dan memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Mari dewasa. Menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terakhir, waktu sudah habis sebetulnya. Yaitu kita melihat bahwa di dalam Kisah Rasul ini, ayat pasal yang ke-11, ayat 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah ketemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Saudaraku, Barnabas lalu mengajar, memuridkan Paulus. Dan Paulus juga memuridkan banyak orang-orang yang lain. Tanda orang Kristen yang dewasa adalah memiliki hati untuk pergi mendewasakan dan memuridkan banyak jiwa. Saudaraku, tidak cukup kita hanya sekedar memberikan persembahan. Tidak cukup kita ini berkata aku orang Kristen yang berlapang dada. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh dewasa, dia harus pergi sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mengajar seperti apa yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Maka ini orang dewasa dalam Kristen. Yaitu akan disertai Allah, disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Karena itu mari saudaraku menjadi pribadi yang dewasa. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dengan segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, tetap memiliki hati yang lapang. Bisa menerima orang yang kelihatannya tidak punya pengharapan. Tetapi apabila Tuhan yang jamah. Tuhan yang melakukan sesuatu bagi dirinya. Dan menjadi satu alat di dalam tangan Tuhan. Menjadi mulia, kita harus terima. Jangan ingat-ingat waktu yang lalu. Dan yang ketiga, kita harus memuridkan. Menjadikan mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sangat mengasihi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Minta Tuhan menjamah seluruh kehidupan kita. Supaya kita berkenan menikmati perjamuan kudus ini. Segala puji, hormat dan syukur kami bagi Engkau Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus.
Kami sungguh bangga memiliki Engkau, Tuhan yang telah menebus setiap dosa kami. Bapa, kami bangga kepadamu karena Engkau peduli dalam hidup kami. Maka pada saat ini Bapa, mari Engkau jamah hidup kami, supaya darah-Mu yang membasuh kehidupan kami sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami. Dan segala noda dan segala perkara-perkara yang tidak berkenan, semuanya dijamah dan dibasuh menjadi kudus adanya. Terima kasih Bapa. Dengan segala hormat dan pujian kami mengingat akan pengorbanan-Mu di saat kami boleh masuk dan menikmati perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut segala apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya lah kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya lah kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah
Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bersyukur. Haleluya. Katakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita mau berterima kasih pada Tuhan. Syukur kepadamu. Kita mau mengucap Syukur syukur. kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita membuka hati kita. Kita meminta urapan dari Tuhan Roh Kudus. Biar dalam perjalanan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Diajar, dituntun, dinyatakan setiap kebenaran firman. Berlaku dalam hidup kita sekalian. Dan kita boleh peka, semakin peka akan segala kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita sekalian. Ya Tuhan. Mari kita buka hati. Terima Roh Kudus. Oh ya Rabatakala. Terima Roh Kudus. Mari Bapa. Mari Bapa penuhi kami. Anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa penuhi keluarga demi keluarga. Penuhi demi pribadi masing-masing. Jamah kami. Jamah kami. Jamah. Kiranya
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidupmu, keluargamu, dan menjadikan engkau berhasil di dalam setiap usaha pekerjaan yang sesuai dengan tuntunan dan rencana Bapa yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima dengan iman, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.